Pemasangan infus atau terapi intravena adalah memasukkan cairan, elektrolit, nutrisi, atau obat dengan teknik menusukkan kateter infus ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan alat infuset. Nah, pada pasien ini cairan yang digunakan untuk terapi intravenanya yaitu Ringer Lactat. Jumlah cairan yang dibutuhkan yaitu 500 ml dalam waktu 12 jam. Untuk kecepatan aliran atau tetes per menitnya yaitu menggunakan rumus jumlah cairan dikali faktor tetesan dibagi waktu dalam menit. Nah, didapatkan tetes per menitnya yaitu 41,6 tetes per menit atau sekitar 1 tetes setiap 1,4 detik. Dan untuk tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan elektrolit dan air, kemudian untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Jadi untuk alat-alatnya di sini ada yang pertama itu ada handphone steril, yang kedua itu ada IV catheter, di sini menggunakan ukuran 22. Kemudian ada infuset yang kita gunakan adalah infuset mikro. Selanjutnya itu ada cairan infus, di mana di sini saya menggunakan cairan RL. Lalu ada alkohol swab, lalu ada betadine, kemudian ada plester, lalu ada tourniquet, kemudian perlak, bengkok, kasa steril, gunting, spalak, dan juga ada tiang infus. Assalamualaikum, selamat pagi Adek. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Baiklah, perkenalkan nama Kakak Nurhasana. Kak adalah perawat yang bertugas di ruangan ini pada pukul 7 pagi ini sampai pukul 2 siang nanti. Nah, sesuai dengan standar keselamatan di rumah sakit, bisa disebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Adek? Nama aku Fadil Zulkiyah Putra, lahir 22 Desember 2004. Baik, kalau gitu Kak, cocokkan dengan gelangnya dulu ya. Oke, sudah betul ya Adek Fadil. Nah, baiklah, jadi tujuan kakak datang ke sini, jadi sesuai dengan kontrak kita kemarin bahwa pada pagi ini akan dilakukan pemasangan infus. Nah, pemasangan infus ini bertujuan untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh Adek guna untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh Adek. Kemudian juga untuk mengembalikan cairan tubuh Adek yang hilang, karena kan kemarin Adek terkena diare kan. Nah, jadi nanti untuk prosedurnya itu mungkin Adek akan merasakan sedikit tidak nyaman karena nanti itu akan ditusukkan jarum ke dalam pembuluh darah Adek. Nah, nanti jika terasa sakit nanti jangan ditarik ya. Kemudian tarik nafas panjang saja. Nah, untuk waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Adek bersedia? Iya. Baik. Kalau begitu untuk posisinya apakah Adek sudah nyaman begini? Sudah. Oke. Pertama, dekatkan alat-alat pada klien. Lalu cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya, siapkan standar infus di sebelah klien yang tingginya 90 cm dari tempat tidur. Kemudian siapkan set infus. Dan jangan lupa untuk periksa kelengkapan dari set infus. Kemudian letakkan kontrol sepertiga atas selang dan tutup klemnya. Selanjutnya, hubungkan infuset dengan botol cairan. Kemudian gantung cairan pada tiang infus. Lalu isi tabung kontrol setengah bagian dan keluarkan udara dari selang dengan mengalirkan cairan sambil menaikkan ujung atas selang dengan tidak membuka jarum infus.
Kemudian tutup klem. Pastikan bahwa tidak ada udara dalam selang. Setelah itu, gantungkan infuser terlebih dahulu pada standar infus. Pilih vena yang akan dipasang infus. Kemudian pasang perlak pengalas di bawah vena yang akan dipasang infus. Setelah itu, dekatkan bengkok dan alkohol swab dekat klien. Kemudian, pasang tourniquet sekitar 10-15 cm di atas daerah penusukan dan minta anak untuk mengepalkan tangannya. Setelah itu, pasang handcone steril. Tindakan pemasangan infus ini menggunakan prinsip steril karena cairan itu dimasukkan secara langsung ke dalam pembuluh darah. Maka dari itu, handcone yang digunakan adalah handcone steril. Selanjutnya, disinfektan area yang akan dilakukan penusukan dengan alkohol swab. Kemudian, tusukkan IV kateter pada vena dengan sudut 15-30 derajat dengan lubang jarum menghadap ke atas. Bila IV kateter sudah masuk vena, darah akan terlihat pada pangkal IV kateter. Kemudian tarik jarum sambil mendorong IV cat ke dalam vena. Lalu, tekan bagian atas area penusukan dan buka tourniquet. Selanjutnya, sambungkan IV kateter dengan infus set, lalu alirkan cairan dengan membuka kontrol atau pelan dengan perlahan. Lalu, fiksasi IV kateter dengan plester menyilang dan alasi bagian bawah IV kateter dengan kasa steril yang dipotong setengah bagian. Sambungkan IV kateter yang diplester dengan ditutup kasa, lalu beri plester kembali. Beri spalak, lalu atur tetesan cairan infus sesuai dengan yang dibutuhkan.
pada plester di atas kasa ditulis tanggal pemberian atau pemasangan infus. Kemudian pada botol cairan infus ditulis jam pemberian dan jumlah tetesan. Lalu terakhir, rapikan peralatan, buka handskon, dan cuci tangan. Nah, baiklah Dek, jadi kakak sudah selesai ya melakukan pemasangan infusnya. Nah, terima kasih banyak atas kerjasama Adek selama pemasangan infus tadi. Adek sudah kooperatif sekali. Nah, Ibu, nanti jika ada keluhan seperti rasa nyeri ataupun alirannya tidak lancar atau merah pada area penusukannya, nanti Ibu bisa laporkan kepada perawat atau Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah kanan sana ya, Bu. Iya. Nah, baiklah, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Udah jelas. Oke, baiklah kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Iya. Pamit dulu ya, Dek. Ya, Ya, terima kasih, Sus. Ya.